Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan penelitian pemberdayaan masyarakat kami, yang mana pada saat penelitian kami memutuskan untuk mengambil di Desa Wisata Tuk Songo. Untuk Desa Wisata Tuk Songo sendiri ini berada di Jalan Badrawati, KM 2, Tuk Songo, Borobudur, Kabupaten Magelang. Sebelum kita melanjutkan presentasi ini, mari kita untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Yan Maulani Rashid. Dan saya Nisrina Farihatunisa. Dan saya Disinta Pratiwi. Oke, bisa di next, Mbak. Ada Sinta untuk selanjutnya. Oke, untuk latar belakangnya, Desa Wisata Tuk Songo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini berada di dekat Candi Borobudur, di mana Desa Wisata Tuk Songo ini berkembang sebagai destinasi budaya dan kuliner. Dengan pengembangan potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan kebudayaan lokal, dan memperkuat perekonomian, sehingga masyarakat di Desa Wisata Tuk Songo ini dapat meningkatkan taraf penghidupannya menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah. Yang paling penting itu adalah minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan desa wisata di Tuk Songo ini sendiri. Berikutnya. Oke, untuk metode penelitiannya kita mengambil 3 cara untuk mengumpulkannya, yaitu pertama adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di mana wawancara ini kami lakukan dengan Bapak Muhammad Abdul Karim selaku Kepala Desa Tuk Songo, sekaligus pengelola Desa Wisata Tuk Songo. Lalu untuk observasinya, kami kemarin tanggal 3 Oktober 2023, kami datang langsung ke Desa Wisata Tuk Songo dan juga sekaligus melakukan dokumentasi di sana. Next. Oke, untuk hasil selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nisrina Farihatunisa. Silakan, Mbak Nisrina. Baik, untuk gambaran geografisnya, dapat kita ketahui bahwa Desa Tuk Songo ini merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Tuk Songo berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan yang memiliki luas wilayah 228,44 hektar. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Tuk Songo ini seperti padi, palawija, sayur-sayuran, dan juga tanaman tembakau. Desa wisata Tuk Songo ini juga dikelilingi oleh beberapa desa wisata di bagian barat, barat daya, dan juga timur. Next. Oke, terima kasih atas pemaparannya Mbak Nisrina. Silakan kita berlanjut ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Adi Sinta. Silakan Mbak Adi. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Yan. Selanjutnya yaitu terkait dengan potensi Desa Wisata Tuk Songo. Jadi Desa Wisata Tuk Songo itu sendiri itu memiliki beberapa potensi yang cukup beragam dan juga menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Di mana apabila potensi tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, itu bisa menjadi peluang dalam mengembangkan desa wisata ini. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka diketahui beberapa potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Tuk Songo itu yang meliputi, yang pertama itu ada keberadaan pohon aren yang banyak tumbuh di sekitar pegunungan menoreh, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diolah sehingga
bisa menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Nah, pohon aren yang masih muda itu bisa dimanfaatkan airnya untuk dijadikan sebagai bahan baku dan dalam pembuatan gula aren, sedangkan untuk pohon aren yang sudah tua itu bisa dimanfaatkan batang pohonnya untuk diolah menjadi tepung pati aren. Nah, selain kekayaan alamnya yang bisa diolah menjadi makanan, ternyata kekayaan alam tersebut itu bisa menambah suasana damai di desa wisata ini. Nah, pemandangan alam berupa jajaran pohon pinus dengan latar belakang pegunungan menoreh itu menambah kesejukan mata bagi para wisatawan yang berkunjung. Nah, suasana yang nyaman, segar, serta asri ini itu tentunya sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk menghilangkan stres dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Nah, kemudian selain kekayaan alam, desa wisata Tok Songo itu ternyata juga memiliki sebuah kesenian tradisional yang bernama kesenian topeng ireng, di mana desa ini itu menjadi tempat lahirnya kesenian tradisional tersebut. Nah, bahkan hingga saat ini, kesenian tradisional topeng ireng ini telah menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang banyak dikenal dan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Desinta. Dari hasil potensi desa wisata ini bisa kita simpulkan bahwa Tuk Songo ini memiliki banyak beragam kekayaan yang mana kita sebagai fasilitator dan juga masyarakat setempat harus bisa memanfaatkan dan juga peka terhadap apa yang dimiliki sehingga dapat membantu perekonomian di desa. Terima kasih Mbak Desinta. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Gimana permasalahan? Silakan dipaparkan. Baik, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, di desa wisata Tuk Songo ini telah berupaya terus-menerus untuk mengelola dan juga mengembangkan wisatanya sebaik mungkin. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata Tuk Songo, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan desa wisatanya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan seperti perencanaan, pengembangan, dan juga pemeliharaan desa wisata Tuk Songo ini sebagian besar itu masih dilakukan oleh pemerintah desa Tuk Songo dan juga badan usaha milik desa Tuk Songo. Keterlibatan masyarakat desa wisata Tuk Songo ini masih minim. Hal tersebut dapat dilihat juga dari partisipasi masyarakat yang hanya terlibat menjadi pemandu wisata dan belum terlibat dalam pengelolaan desa wisata Tuk Songo ini. Next. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Kita beranjak ke rancangan pemberdayaan. Jadi untuk kelompok kami menggunakan desa wisata terpadu di mana kami berusaha untuk desa wisata Tuk Songo ini diharapkan menjadi desa wisata dan juga objek wisata bagi keluarga. Jadi kami berharap dengan adanya rancangan pemberdayaan ini desa wisata Tuk Songo tidak hanya menjadi tempat foto-foto saja, tetapi juga bisa menjadi tempat berlibur di keluarga gitu. Oke, kita lanjut ke rancangan pemberdayaan yang itu pertama adalah enabling, bisa dijelaskan oleh Mbak Ade Sinta. Silakan Mbak Ade. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama itu ada rancangan pemberdayaan enabling. Nah, jadi pada dasarnya enabling itu sendiri merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat sumber daya yang dibutuhkan oleh mereka untuk bertindak dan juga mengambil keputusan secara mandiri. Untuk yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan program penyadaran. Nah, di Desa Wisata Tok Songo, program penyadaran itu dapat digunakan untuk melaksanakan program enabling dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari program ini itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan serta pengembangan desa wisata dan memberi masyarakat itu pemahaman yang lebih baik mengenai betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan desa wisata. Nah, partisipasi masyarakat ini itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan juga keberlanjutan dari desa wisata. Kemudian yang kedua itu ada program pelatihan keterampilan. Nah, program enabling itu pada pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Tok Songo juga dapat dilakukan melalui program pelatihan keterampilan. Nah, program pelatihan keterampilan ini mempunyai peran penting dalam meningkatkan keterampilan masyarakat guna menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, dengan pelatihan ini
masyarakat dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efektif dan juga efisien, serta memahami bagaimana cara memasarkan produknya dengan lebih baik. Nah, hal ini itu akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas produknya dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Nah, program pelatihan keterampilan juga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam mengelola usahanya. Nah, dengan pelatihan ini, masyarakat itu dapat belajar bagaimana mengelola keuangan usahanya dengan lebih baik, serta memahami cara membuat rencana bisnis yang baik, dan juga memahami cara mengelola resiko bisnis sehingga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas usahanya sehingga meningkatkan pendapatannya. Dan yang terakhir itu dapat dilakukan program pemberian modal usaha. Nah, program enabling pada pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Tok Songo itu dapat dilakukan melalui program pemberian modal usaha. Nah, modal usaha ini itu bisa digunakan oleh masyarakat guna memulai sebuah usaha baru ataupun untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Nah, dengan modal usaha ini diharapkan masyarakat itu bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, program pemberian modal usaha ini itu bisa dilakukan diberikan oleh pemerintah Desa Wisata Tuk Songo melalui anggaran dari dana APBDes. Nah, dengan adanya program ini itu memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Wisata Tuk Songo untuk memulai usaha masyarakat sendiri. Dengan modal usaha ini, masyarakat itu dapat membeli bahan baku yang lebih berkualitas dan juga meningkatkan peralatan produksinya sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan menjadikan produk masyarakat itu menjadi lebih menarik bagi konsumen. Di sisi lain, program ini juga dapat membantu masyarakat Desa Wisata Tok Songo untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan dalam berwirausaha. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Kita beranjak ke rancangan pemberdayaan berikutnya, yaitu empowering, yang mana akan disampaikan oleh Saudara Nisrina. Silakan, next. Baik, untuk empowering ini dapat diartikan sebagai empowering ini bertujuan untuk memperkuat potensi yang ada di masyarakat yang dapat dilakukan melalui aksi-aksi nyata dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Wisata Tuk Songo. Dapat dilakukan suatu langkah, yaitu bina lembaga dengan membentuk kelompok sadar wisata atau bisa disebut dengan Pokdarwis, karena pada dasarnya Desa Wisata Tuk Songo ini belum terbentuk suatu lembaga yang mewadahi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Pokdarwis ini menjadi kelompok yang tumbuh dari prakarsa masyarakat untuk turut aktif dan berpartisipasi dan juga berkomitmen dalam memelihara dan melestarikan berbagai objek wisata dan juga daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pembangunan desa wisata Tuk Songo. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan melestarikan objek wisata di desa wisata Tuk Songo dapat dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan kegiatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan program seperti pelaksanaan musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan melakukan pembentukan program wisata terpadu berbasis masyarakat. Dalam program wisata terpadu ini yaitu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa Wisata Tuk Songo. Dapat diketahui bahwa Desa Wisata Tuk Songo ini memiliki beberapa potensi seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada lapangan randu alas, kebun aren, dan juga topeng ireng. Dari potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi wisata terpadu yang meliputi wisata alam, yaitu lapangan randu alas, yang dijadikan sebagai spot selfie. Kemudian wisata lapangan randu alas ini nantinya dapat dikombinasikan dengan wisata pohon aren atau kebun aren, yang mana wisatawan nantinya akan berwisata sambil belajar tentang bagaimana cara memanen air nira, proses pembuatan gula aren, dan juga bagaimana pengolahan saripati aren, yang mana saripati aren ini menjadi ciri khas dari Desa Wisata Tuk Songo. Kemudian Desa Wisata Tuk Songo ini juga menjadi pelopor munculnya kesenian tradisional topeng ireng. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai destinasi wisata budaya
dan nantinya wisatawan akan mampu belajar tentang kesenian tradisional dan juga sejarahnya dari Desa Wisata Tuk Songo ini. Wisata budaya ini juga dapat dikombinasikan dengan wisata kuliner, di mana masyarakat Desa Wisata Tuk Songo dapat menonjolkan makanan khas di daerah mereka, yaitu makanan tradisional yang berbahan dasar pati aren. Makanan tradisional tersebut seperti dawet, cendol, ongol-ongol, dan lain-lain. Dengan adanya wisata kuliner ini diharapkan dapat membuka peluang baru untuk pengembangan UMKM di bidang kuliner bagi masyarakat Desa Wisata Tuk Songo. Dengan adanya program rancangan wisata terpadu di Desa Wisata Tuk Songo ini diharapkan yang terbentuk dari kombinasi antara wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner ini tidak lupa juga melibatkan masyarakat dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan berbagai jenis wisata yang ditawarkan dalam program wisata terpadu, diharapkan dapat mendongkrak partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan juga pengelolaan Desa Wisata Tuk Songo. Next. Oke, terima kasih atas pemaparannya Mbak Nisrina. Kita beranjak ke protecting. Next slide. Oke, jadi protecting sendiri ini tujuannya itu adalah melindungi masyarakat untuk supaya tidak setelah melakukan pemberdayaan itu tidak menjadi yang lemah semakin lemah dan yang sudah mulai beranjak malah menjadi melemah, dan juga melindungi masyarakat dari yang namanya ketergantungan terhadap pemberian dan juga supaya masyarakat itu bisa mandiri. Nah, kelompok kami memiliki usulan di mana membentuk badan pengawas, di mana dengan adanya badan pengawas ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan menghindari ketergantungan masyarakat terhadap fasilitator. Untuk tujuan dibentuknya badan pengawas yang pertama adalah optimasi program, itu untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan efisien dan efektivitas sesuai dengan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua ada pemantauan dan evaluasi, yang mana peran dari supervisor atau badan pengawas ini memiliki peran untuk mengawasi dan juga mengevaluasi kemajuan program, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan itu dapat diukur apakah memberikan dampak positif atau dampak negatif sesuai dengan kejadian yang ada di masyarakat. Lalu ada koordinasi dengan stakeholder, di mana fasilitator, maksud saya, mohon maaf, supervisor atau badan pengawas ini memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga seperti pemerintah, lembaga non-profit, dan juga lembaga di masyarakat lokal dengan tujuan menciptakan sinergi dan upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak bisa didapatkan di daerahnya itu dapat dilaksanakan, sehingga program pemberdayaan Desa Wisata Terpadu ini tetap bisa berjalan. Lalu yang keempat ada pelaporan dan dokumentasi, di mana tugas dari seorang badan pengawas ini juga menyusun laporan berkala mengenai kemajuan atau kemunduran program pemberdayaan, serta mendokumentasikan hasil tantangan pelajaran yang dapat diambil dari program tersebut. Lalu yang kelima ada peningkatan kapasitas, di mana melalui pelatihan dan pembinaan, badan pengawas ini membantu pengembangan kapasitas para pelaksana lapangan dan masyarakat penerima manfaat, sehingga dapat menjadi lebih mandiri berdaya. Lalu ada yang terakhir, yaitu penyelesaian masalah, di mana supervisor berperan dalam mengidentifikasikan masalah-masalah apa yang memungkinkan muncul di masa depan dan juga memberikan solusi supaya isu-isu yang menjadi halangan di masa depan atau isu-isu strategis yang ada itu bisa dihindari dan juga jika sudah terjadi bisa selesaikan masalahnya. Nah, untuk badan pengawasnya ini sendiri kami berencana untuk
anggota-anggotanya itu dibentuk melalui kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, yaitu pemerintah Desa Tuk Songo sebagai supervisor wisata terpadu Tuk Songo. Oke, next. Oke, kita beralih ke kesimpulan. Silakan Mbak Desinta. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemerintah desa wisata Tuk Songo itu sudah memiliki itu memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan di daerahnya. Oleh karena itu keberadaan otonomi daerah di Kabupaten Magelang itu sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat dengan cara melakukan pemberdayaan. Dan salah satu bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah dengan melakukan pengembangan desa wisata. Keberadaan desa wisata itu menjadi penting karena dapat membantu penguatan otonomi daerah melalui manajemen pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat perekonomian dan juga meningkatkan kemandirian masyarakat. Nah, desa wisata Tuk Songo itu menjadi salah satu contoh dari pengembangan desa wisata di Kabupaten Magelang. Desa wisata Tuk Songo ini memiliki berbagai potensi yang dapat menarik minat wisatawan mulai dari wisata alam yaitu lapangan randu alas dan kebun aren, wisata budaya yang ditampilkan dalam bentuk topi irem, serta wisata kuliner juga ada. Namun dalam pengelolaan desa wisata Tuk Songo masih terdapat kekurangan yakni minimnya partisipasi dan juga kesadaran masyarakat akan pengembangan dan juga pengelolaan desa wisata. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan rancangan pemberdayaan bagi masyarakat di desa wisata Tuk Songo, di mana rancangan pemberdayaan tersebut itu dapat dilakukan dengan menerapkan 3 aspek pemberdayaan, yaitu ada enabling, empowering, dan juga protecting. Enabling itu dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa program seperti program penyadaran, program pelatihan keterampilan, serta program pemberian modal usaha. Empowering itu dapat dilakukan dengan melakukan bina lembaga dan dalam pembentukan kelompok sadar wisata atau Darwes, serta protecting itu dapat dilakukan dengan membentuk badan pengawas yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, yaitu pemerintah daerah desa wisata Tuk Songo sebagai supervisor wisata terpadu. Dengan menerapkan 3 aspek pemberdayaan di atas, maka diharapkan dapat membantu masyarakat desa setempat untuk sadar akan pentingnya peran mereka dalam mengelola dan juga mengembangkan desa wisata ini, sehingga mereka dapat turut berpartisipasi dalam memajukan desa wisata Tuk Songo supaya bisa menjadi desa wisata yang mandiri. Terima kasih, Mas Yan. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Nisrina Fariwatinisa dan juga Mbak Desinta. Jadi untuk program yang kami laksanakan ini bertujuan untuk bagaimana desa wisata Tuk Songo ini bukan hanya menjadi tempat rekreasi saja, tapi kami berharap dengan adanya program wisata terpadu ini, masyarakat luar, baik maupun masyarakat lokal ataupun luar Magelang itu bisa mengunjungi desa wisata ini sebagai salah satu destinasi liburan wisata keluarga. Jadi ada seperti yang tadi sudah disampaikan, ada gula aren, terus ada topeng ireng, terus ada randu alas, dan juga kami berharap akan ada UMKM yang bisa berkembang, dan juga salah satunya itu adalah homestay yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, untuk dokumentasinya seperti yang tadi sudah ditayangkan, mungkin cukup dari kami. Apabila ada kurang dan juga salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.